Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan per 10 Januari 2022 sudah ada 2.129 kasus aktif COVID-19 dengan dominasi kasus dari pelaku perjalanan luar negeri. DKI bersiap hadapi gelombang ketiga pandemi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan pelaku perjalanan luar negeri mendominasi kasus aktif di Jakarta. Dari 2.129 kasus aktif, 1.603 kasus merupakan kasus perjalanan luar negeri. Nilai tukar petani di Sulawesi Utara pada Desember 2021 turun 0,26% dan menjadi 110,51 dibandingkan bulan November yang masih 110,80. Meski demikian, Asim Saputra, Kepala BPS Sulawesi Utara menyebutkan jika capaian NTP Sulut selama beberapa bulan terakhir tetap berada di atas angka 100. Sementara itu, penurunan NTP disebabkan oleh kecepatan kenaikan indeks yang dibayar petani lebih tinggi dibanding indeks yang diterima petani. Kemudian, jika melihat nilai tukar usaha rumah tangga pertanian, data BPS menunjukkan pergerakan positif yaitu naik 1,02% dari nilai 110,55 di bulan November menjadi 111,68 di bulan Desember. Pihak Pertamina hingga kini masih menunggu peraturan Menteri sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 terkait penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM. Aturan tersebut nantinya akan menjawab secara jelas soal harga dan teknis penyaluran BBM. Senior Supervisor Communication Relation Pertamina Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan, usai bertemu PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menuturkan saat ini pihaknya telah mendistribusikan BBM sesuai perpres yang ada. Ia menyebut pemerintah masih mensubsidi premium namun dalam bentuk komponen pembentuk Pertalite. Menurutnya dari pertemuan tersebut pihaknya bersama Pemprov Sulsel sepakat satu suara akan menyampaikan ke media dan masyarakat mengenai polemik penghapusan BBM subsidi. Karenanya ia berharap masyarakat tidak gampang terprovokasi. Taufik menambahkan pembatasan penyaluran premium adalah salah satu upaya pemerintah melalui Pertamina untuk mengedukasi masyarakat bertransisi menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan. Melansir unggahan resmi di situs Dirjen Migas Kementerian ESDM, penghapusan premium dan Pertalite perlu dilakukan demi memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Indonesia dianggap sudah mulai masuk masa transisi pergantian pola konsumsi BBM beroktan 90 yang diwakili Pertalite menuju produk yang lebih ramah lingkungan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.